Halo Sobat Bungkus Mie, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngebahas fakta-fakta tentang kecoa, termasuk juga kecoa terbang, yang kalau misalnya dia sudah terbang bisa mengacaukan satu ruangan. Oke, langsung saja intro. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk terus mendukung channel ini memberikan konten-konten yang menarik. Bagi manusia, kecoa atau lipas dipandang sebagai serangga yang menyebalkan. Pasalnya, serangga ini kerap berkeliaran di dalam rumah dan mengotori apapun yang disentuhnya. Jadi, bukan hal yang mengherankan jika manusia kemudian bakal langsung mencoba membunuh kecoa setiap kali serangga bertubuh gepeng ini menampakkan diri. Akibat reputasinya sebagai hewan yang kotor, manusia pun kerap memandang kecoa secara sinis. Namun, tahukah Anda kalau di balik penampilan yang terkesan menjijikkan dan menyeramkan ketika dia sudah bisa terbang, kecoa ternyata memiliki banyak hal yang mengagumkan. Berikut adalah fakta-fakta kecoa. Kecoa bisa dianggap sebagai hewan yang tahan menderita. Bagaimana tidak, serangga ini tetap bisa hidup hingga beberapa minggu kemudian meskipun kepalanya dipotong. Dan saat kecoa pada akhirnya mati dalam kondisi tanpa kepala, hewan tersebut mati bukan akibat kehilangan kepalanya, tetapi akibat tidak bisa lagi menggunakan mulutnya untuk makan. Alasan kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala adalah karena kecoa memiliki cara kerja tubuh yang berbeda dari manusia. Saat manusia dipenggal, manusia bakal langsung meninggal tak lama kemudian akibat kehilangan terlalu banyak darah dan tekanan darah. Kecoa di lain pihak tetap bisa hidup tanpa kepala karena kecoa tidak memiliki tekanan darah setinggi manusia. Jadi, ketika kecoa kehilangan kepalanya, luka di leher kecoa akan menutup dan kecoa sesudah itu bisa tetap hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Walaupun manusia bisa menemukan cara untuk menghentikan pendarahan di lehernya, usai kehilangan kepala, manusia bakal tetap meninggal karena tubuh manusia harus tetap terhubung dengan otak supaya bisa berfungsi. Manusia juga memerlukan hidung untuk tetap bernafas. Kecoa di lain pihak tetap bisa hidup tanpa kepala karena kecoa hanya memiliki otak berukuran kecil. Berarti kalau teman kamu otaknya kecil atau dia nggak punya otak sama sekali, bisa jadi dia golongan dari kecoa. Ya, dan tubuhnya bisa bergerak secara mandiri. Tidak seperti manusia, kecoa bernafas melalui spirakel atau lubang-lubang kecil yang ada di sisi badannya. Yang lebih uniknya lagi, saat kepala kecoa terpisah dari badannya, kepala tersebut akan tetap hidup hingga beberapa jam kemudian dengan melihat antenanya yang masih bergerak. Kecoa pada dasarnya menganggap manusia sebagai ancaman dan bakal langsung pergi bersembunyi begitu mengetahui ada manusia di dekatnya. Namun, lain halnya jika manusia tersebut sedang tidur. Justru kecoa lah yang bakal mendatangi manusia dan memasuki rongga telinganya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, kecoa juga bertelur dalam rongga telinga manusia. Sumpah ini mah jorok banget. Kecoa sendiri memasuki rongga telinga manusia karena faktor kecelakaan. Pasalnya, jika kecoa sampai memasuki rongga telinga manusia, maka kecoa yang bersangkutan bisa terjepit di dalam rongga telinga dan akhirnya mati. Lantas, apa yang menyebabkan kecoa berani memasuki rongga telinga manusia jika taruhannya adalah nyawa kecoa sendiri? Jawabannya ternyata ada pada asam lemak khusus yang terdapat pada rongga telinga manusia. Asam lemak yang sama juga dapat ditemukan dalam roti dan keju. Karena kecoa mengira kalau asam lemak yang ada dalam rongga telinga manusia adalah makanan, kecoa pun tertarik untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau kalian lagi makan roti dan kalian gak ketemu keju, ya kalian tahu kan harus ngapain? Kecoa yang terjepit dalam telinga manusia tidak bisa dianggap remeh karena kecoa tersebut bisa tanpa sengaja melukai dinding dalam saluran telinga saat menggerak-gerakkan kakinya untuk melepaskan diri. Jika tubuh kecoa tersebut sampai remuk dalam rongga telinga, maka sang pemilik telinga bisa terkena infeksi karena tubuh kecoa mengandung bakteri-bakteri berbahaya. Alasan kenapa kecoa gampang ditemukan di pemukiman manusia adalah karena serangga ini sangat cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Ketika ada bahaya misalnya, kecoa bisa dengan cepat mempelajari penyebab munculnya bahaya tersebut dan menemukan penangkalnya.
Kecoa bahkan bisa langsung tahu ketika manusia menaruh racun pada makanannya. Pantas aja gua di rumah kalau kasih perangkap pakai makanan dan dikasih racun untuk bunuh kecoa, kecoanya nggak ada yang mati kecuali pakai lem. Kecoa selama ini dianggap sebagai hewan pembawa penyakit. Namun, jika penelitian yang satu ini berakhir dengan keberhasilan, stigma negatif tersebut nampaknya bakal mulai berubah. Pasalnya, otak kecoa diketahui mengandung senyawa yang bisa membunuh bakteri E. coli, bakteri E. coli, dan S. aureus, dua bakteri berbahaya yang sulit dibasmi dengan antibiotik biasa. Lu mau makan otak kecoa? Gua sih ogah. Seperti yang kita ketahui, kecoa selama ini kerap menempati tempat-tempat kotor semisal di timbunan sampah dan gorong-gorong. Ilmuwan pun penasaran dan ingin mencari tahu kenapa kecoa bisa hidup di lingkungan macam itu tanpa terserang penyakit. Ngapain ilmuwan jauh-jauh mikirin kecoa? Orang gila aja nggak pernah sakit, kenapa mereka nggak meneliti orang gila? Berdasarkan pengamatan mendalam, barulah diketahui kalau otak dan sistem saraf kecoa mengandung zat kimia yang membunuh bakteri-bakteri berbahaya. Berarti bisa jadi orang gila kenapa nggak pernah sakit walaupun makan dari tempat sampah, mungkin otak dan sistem sarafnya sama kayak kecoa. Ilmuwan sendiri masih belum mengetahui secara pasti komponen kimia mana yang berperan dalam mencegah infeksi bakteri. Jika komponen kimia yang dimaksud berhasil ditemukan, ilmuwan berharap bisa mengolahnya menjadi obat yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jika manusia diperbolehkan memusnahkan jenis binatang tertentu hingga tak ada lagi yang tersisa, maka kecoa bakal menjadi nama yang sering disebut. Kebiasaan kecoa untuk hidup di tempat-tempat kotor dan memasuki rumah manusia hanyalah sebagian di antara penyebab utamanya. Sejumlah orang juga kerap merasa histeris saat ada kecoa yang terbang di dekatnya. Jika Anda termasuk dalam orang yang ingin supaya kecoa punah seutuhnya, maka Anda sebaiknya memikirkan ulang keinginan tersebut. Pasalnya, kecoa ternyata memiliki peran yang penting bagi keseimbangan lingkungan. Dalam konteks rantai makanan contohnya, hilangnya kecoa bakal membuat sejumlah burung dan tikus mengalami penurunan populasi akibat kehilangan salah satu makanan utamanya. Tunggu bentar, burung apa nih? Burung puyuh makan kecoa, lu makan tuh burung puyuh. Good. Menurunnya populasi hewan-hewan pemakan kecoa tadi, pada gilirannya bakal ikut berdampak pada menurunnya populasi hewan-hewan karnivora, semisal ular, kucing, burung pemangsa, dan masih banyak lainnya. Di lingkungan yang masih belum dihuni oleh manusia, kecoa berperan sebagai hewan pengurai yang memakan sampah organik semisal bangkai hewan. Jika kecoa benar-benar punah, maka dapat dipastikan jumlah sampah organik di alam liar bakal semakin menumpuk. Kecoa juga membantu meningkatkan kesuburan tanah karena tinja kecoa mengandung senyawa nitrogen yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan melihat hal-hal tadi, maka tidak ada salahnya kita membiarkan kecoa tetap hidup selama mereka tidak memasuki rumah kita. Toh kecoa sendiri umumnya tidak akan memasuki rumah manusia jika rumah tersebut selalu dijaga kebersihannya. Kalau rumah kamu ada kecoa, bisa jadi rumah kamu jorok. Oke, demikian informasi dan fakta-fakta seputar kecoa. Semoga kamu tidak memiliki teman seperti kecoa yang otaknya kecil dan jorok. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.